Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebelum melanjutkan hadis-hadis yang kita ambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yaitu tentang pembahasan di dalam faraid. Alangkah baiknya kita mengambil juga tentang pembagian-pembagian dari faraid itu sendiri. Masing-masing dari ahli waris itu mendapatkan berapa. Pembagian dari faraid terbagi kepada 3, atau orang-orang yang berhak mendapatkan faraid itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah dzul fard, orang yang mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kenapa kita kitabkan di sunnah Rasul? Ada yang belum dirinci dalam kitabullah, lalu ditambah oleh Rasulullah SAW. Tapi secara umum semuanya ada dalam kitabullah. Yang kedua adalah asabah, orang yang menerima secara sisa dari ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kita telah pelajari, dia terbagi berapa? Terbagi 3. Asabah dengan sendirinya, asabah dengan yang lain, asabah bersama yang lain. Kemudian ar-rahim, yaitu yang memiliki hubungan karib kerabat. Utul arham. Kita masuk dalam ketentuan furud atau ketetapan yang telah ditetapkan dalam kitabullah. Itu ada 6. Ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6. Jadi ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, kemudian 2/3, sepertiga, dan 1/6. Siapa yang mendapatkan setengah ini? Ya, kalau kita lihat dalam pengajian ulama, kadang-kadang ada yang fokus kepada nilai berapa dia dapat, ada yang fokus kepada siapa yang dapat. Misalkan di sini adalah fokus kepada nilai tadi.
Siapa-siapa aja dapat seperempat, setengah, siapa-siapa yang dapat setengah, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperdelapan, gitu. Dan seterusnya. Ada lagi yang bahas tentang objeknya. Suami istri dapat berapa? Suami berapa? Istri berapa? Kemudian bapak berapa? Ibu berapa? Jadi lihat kepada pembagian orang yang menerima. Kalau ini kepada nilai yang diterima. Yang mendapatkan setengah itu ada 5. Yang pertama, suami. Jika istri tidak memiliki anak. Yang meninggal siapa ini? Istri, ya. Walaupun dia sendiri punya anak. Jadi misalkan dia seorang duda menikahi seorang gadis. Ya. Lalu dia istri tidak punya anak. Sama dia juga nggak dapat anak misalkan. Meninggal dia. Istri meninggal, maka suami dapat setengah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini pada umumnya pembahasannya adalah sekitar surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kalau ini ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagimu setengah dari apa yang ditinggalkan oleh suami-suamimu, oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak. Yang kedua, al-bint, putri, jika dia sendirian. Putri, jika dia sendirian, tidak ada yang menta'asibnya. Artinya tidak ada laki-laki, anak laki atau saudara laki-lakinya. Tidak ada pewaris laki-laki yang selevel dengan dia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila dia adalah satu orang, yakni anak putri satu orang, maka bagi dia adalah separuh. Yang ketiga, bintul ibn, ya, bintul ibn. Karena bintul ibn itu siapa? Putri dari anak laki-laki, gitu. Cucu. Putri dari anak laki-laki. Karena dia itu mengambil posisi putri. Ya. Secara ijma. Apabila tidak ada laki-laki yang selevel dengan dia. Tidak ada laki-laki yang selevel dengan dia. Yang kedua, apabila si mayat tidak punya anak. Tidak punya anak, gimana dia dapat cucu? Maksudnya tidak ada anak yang mewarisi. Jadi level anak itu udah meninggal tuh. Baru level cucu. Saya gambarkan seorang meninggal dunia. Kemudian yang dia tinggalkan adalah
cucu perempuan dari anaknya laki-laki. Anak laki-laki mana? Sudah meninggal. Dan dia seorang diri. Tidak punya saudara laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari level dia itu hanya seorang diri aja. Maka dia mendapatkan setengah. Ibnu Munzir dia mengatakan, ulama sepakat bahwa anak-anak laki-laki dari laki-laki dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yakni putra-putri dari anak laki-laki, memposisikan posisi anak laki-laki dan perempuan. Sehingga laki-laki di level cucu sama dengan laki-laki di level anak. Perempuan di level cucu sama dengan perempuan di level anak. Jika si mayat tidak punya anak. Yang keempat dan yang kelima, saudari sekandung dan saudari sebapak. Yani apabila dia sendirian. Apabila ada saudari sekandung atau saudari sebapak. Ini apabila syaratnya, apabila ia meninggal dunia tidak punya anak. Ya, saudari perempuan, saudari sekandung berarti yang meninggal siapa? Saudara. Ya. Atau selevel dengan dia. Dia tidak punya anak, tapi kalau punya anak yang sayap tidak dapat. Nah, alurnya ke atas ke bawah jadinya kan. Kemudian apabila dia sendirian, tidak ada yang laki-laki lain. Ya, tidak ada laki-laki. So kalau ada laki-laki, dia menjadi apa? Asobah apa namanya? Asohabil ghair. Yang perempuan ini, dia menjadi asobah dia. Asobahnya dengan siapa? Dengan yang laki-laki. Laki-laki asobah binafsihi. Dengan sendirinya dia adalah asobah. Ya, perempuan gara-gara ada laki-laki dia mendapatkan jatah asobah. Baik. Ini kalau kayak gini nih biasanya kalau pembagian kajian sudah mulai agak ya mundur. Jadi ada 5 ya. Ada 5. Suami jika istri tidak punya anak. Seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan, cucu perempuan. Seorang berarti memang nggak ada yang lain-lain ya. Apabila level bapak atau level anak tidak ada. Kemudian saudari kandung atau saudari sebapak. Saudari sebapak ini bagaimana? Dia meninggal dunia, yang ada adalah saudarinya dari ibunya satu lagi. Nah, dari dia hanya sendirian aja. Kemudian dari ibunya satu lagi, dia punya adik. Nah, itu kan berarti dia adalah sebapak dengan dia kan gitu. Taib. Yang kedua setengah, kemudian seperempat. Yang seperempat ada 2. Suami mendapatkan seperempat. Jika istri memiliki anak. Yang kedua, istri mendapatkan seperempat
jika suami tidak punya anak. Allah berfirman, kalau yang suami dapatkan seperempat jika istri punya anak, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Jika seandainya mereka punya anak, yakni istri punya anak, maka bagimu adalah seperempat apa yang ditinggalkannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa istri mendapatkan seperempat jika suami tidak punya anak, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Kalau istrinya 4, berapa dia dapat? Seperempat dibagi 4. Jadi seperempat dari seperempat. Per 16. Kalau istrinya 1, sudah dia dapatnya seperempat semua. Ya. Zubair bin Awam dalam hadis yang kalau tidak salah dikeluarkan oleh Bukhari, Zubair bin Awam dia meninggal dunia meninggalkan 4 orang istri. Dia mewariskan 1 orang istri mendapatkan 1.200.000 dirham kalau tidak salah. Entah berapa miliar itu. Ya, 1 orang istrinya. Kalau berempat berarti 4 jutaan lebih. Ya. Jadi itu total hartanya semuanya dia tinggalkan itu kurang lebih adalah 50 juta. Ya, 50 juta dirham. Zubair bin Awam itu dia kalau misalkan dititip uang oleh orang karena takutnya dengan amanah dia jadikan hutang. Ya, kalau amanah itu kan titip uang enggak boleh. Kalau namanya apa? Kantong uncang tuh diike enggak boleh dibuka ike itu doh. Namun bagi dia enggak, kalau ada orang nitip sudah, tapi seutang ya. Jadi dimanfaatkan dia. Ada uang orang nitip sudah dibelikan aset. Ya. Banyak utangnya karena gara-gara itu, tapi asetnya juga banyak. Asetnya dijual oleh anaknya, utang lunas semua, dan sisa dari hartanya 50 jutaan. Baik. Kemudian 1/8 itu 1 orang, yaitu istri apabila suami punya anak. 1/8 berarti yang 1.200.000 tadi itu 1/8 hartanya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf ya. Wah, luar biasa. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jika kalian memiliki anak, maka mereka mendapatkan 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan. Berarti pembagian setengah, 1/4, 1/8 sudah selesai. Tinggal lagi pembagian 2/3, 1/3, 1/6. Ya. Yang pertama 2/3. Ada 4 orang. 2/3. Pertama dan kedua adalah 2 orang putri atau lebih
dan 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Berarti mirip dengan setengah tadi. Setengah putri, seorang putri dapat setengah atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki jika dia sendirian. Berdasarkan firman Allah, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika seandainya mereka itu perempuan melebihi dari 2 orang, yakni 2 orang ke atas, maka mereka mendapatkan 2/3. Begitu juga 3 dan 4. Siapa yang tadi yang setengah tadi yang mendapatkan? Ukhtus syaqiqah dan ukhtul lil ab. Nah sekarang 2 orang saudari kandung, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, 2 orang saudari sebapak atau lebih. Jadi poin yang 2/3 ini adalah poin dari 1/4 kecuali suami ya. Poin dari setengah, kan setengah ada 5 orang. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapak. Nah, ketika mereka jumlahnya lebih 2 orang ke atas, maka mereka ini mendapatkan 2/3. Berdasarkan firman Allah, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika mereka ini perempuan semua, berarti enggak ada laki-lakinya. Tidak ada laki-lakinya. Jika semuanya adalah perempuan, imma boleh jadi dia adalah anak kandungnya putri 2 orang, atau cucu putri 2 orang atau lebih, atau saudari kandung 2 orang atau lebih, atau saudari sebapak, ya, maka mereka mendapatkan 2/3. Baik. Yang dapatkan 1/3. Yang dapatkan 1/3 itu ada 2 orang. Yang pertama adalah ibu. Jika belum terhijab. Hijabnya ini bukan hijab kulli, tapi hijab juz'i. Ya, hijab bukan menyeluruh. Hijab di sini ada terbagi kedua. Nanti kita bahas tentang hijab. Hijab itu terbagi kepada 2. Ada hijab secara menyeluruh, memangnya tidak ada pek lagi sama sekali. Ada dia terhijab separuh atau sebagian. Gara-gara ada anak, si ibu mendapatkan 1/6. Nah, berarti tadinya dia ada mendapatkan 1/3. Nah, jadi 1/3 ya ibu. Jika tidak ada far'ul warith, jika tidak ada anak yang mewarisi ibu, atau tidak ada saudara juga yang mewarisi, maka ibu mendapatkan 1/3. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika seandainya dia tidak punya anak, maka yang mewarisnya ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3.
Yang kedua, dua orang atau lebih dari saudara dan saudari seibu. Nah, ini akan kita bahas tentang kalalah itu. Ya. Dua orang atau lebih dari saudara dan saudari seibu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun falau ukhtun falau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi ats-tsuluts." Apabila jika seseorang meninggal, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan kalalah, tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu, atau seorang saudari perempuan seibu, maka masing-masing dari keduanya dari jenis itu mendapatkan 1/6. Jika mereka lebih dari satu orang, berarti dua atau lebih, maka mereka bersama-sama dalam pembagian sepertiga. Ya, mereka bersama-sama di dalam pembagian sepertiga. Ini dalam surah An-Nisa ayat 11. Ayat 12 ya. Ayat 12. Yang ketiga dari pembagian atau yang keberapa itu? Yang ke-6 ya, yang ke-6. Yaitu sudus, yaitu 1/6. 1/6 ini ada 7 orang. Yang pertama ibu. Pertama ibu. Jika bersama ibu itu ada anak yang mewarisi atau saudara. Atau saudara. Wali abawahi likulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun falam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi thuluth wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Bagi dua ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika si mayat memiliki anak. Jika dia tidak memiliki anak, ibu bapaknya mewarisi, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Ya. Taib. Yang kedua adalah nenek. Ketika ibu tidak ada. Ibunya sudah meninggal dunia dulu. Waktu dia kecil misalkan. Yang ada hanya nenek. Lalu dia meninggal dunia, maka neneknya mewarisi. Ibnu Munzir mengatakan sepakat ulama bahwa nenek itu 1/6 jika si mayat tidak memiliki ibu. Artinya ibunya sudah meninggal dunia.
Karena nenek sebagai pengganti ibu. Yang ketiga, satu orang dari anak ibu. Satu orang dari anak ibu. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kita baca tadi, itu adalah masalah kalalah. Ya. Jadi kalau seandainya seorang meninggal dunia, yang mewarisi dia, ya, ada seorang saudara atau saudari si ibu. Maka dia mendapatkan 1/6. Tapi kalau lebih 2 orang atau lebih, dia mendapatkan berapa? 1/3. Baik. Yang keempat, bintul ibn, cucu dari perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, jika seandainya ada putri. Putri dapat berapa? Setengah. Ketika putri dapat setengah, ternyata dia punya keponakan juga, ya. Ada cucu juga. Cucunya ini, cucu yang dari meninggal tadi mendapatkan 1/6. Ya, ulama mengatakan setengah tambah 1/6 dapat berapa? Setengah tambah 1/6. 4/6 sama dengan 2/3. Jadi jatah perempuan itu maksimalnya adalah 2/3. Jadi dapatkan ini 1/6 melengkapi jatah perempuan 2/3. Ya, begitu juga nih di bawah ini. Yang nomor 5. Adanya ukhti minal ab, saudari si ibu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti yang nomor 1 bagian setengah tadi, jika putri dan cucu ada, maka putri dapatkan setengah, cucu dapatkan 1/6. Jika saudari sekandung dan saudari sebapak ada, 2 orang ini, maka saudari sekandung dapatkan setengah, saudari sebapak mendapatkan 1/6. Ya, jadi ada kaitannya nih. Baik. Jadi yang kelima tadi adalah saudari sebapa bersama dengan saudari sekandung. Takmilatu thulutsain, sebagai penyempurnaan untuk mendapatkan 2/3. Yang keenam, al-ab ma'al walad, bapak jika anak laki-laki ada. Jadi bapak termasuk orang yang mewarisi dengan 2 model, dengan fard, dengan asobah. Ketika ada anak laki-laki, bapaknya mewarisi dengan secara fard, secara ketetapan angka sudah ditentukan. Tapi kalau seandainya anak laki-laki tidak ada, maka si bapak mewarisi secara asobah. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 jika
dari apa yang dia tinggalkan jika seandainya dia memiliki anak. Kemudian yang ketujuh, kakek. Kakek ketika bapak tidak ada. Karena dia memposisikan dirinya sebagai posisi bapak. Bapak ada, kakek ada. Kakek nggak dapat. Karena ada yang lebih utama, yaitu bapak. Baik, itulah yang kita pelajari secara ringkas ya. Nah, gambarannya sudah kita lihat. Ini bapak ini dapat berapa, anu bapak dapat berapa. Jadi kita ulangi, ada pembagiannya, semuanya ada 6. Yang pertama setengah. Setengah itu ada 5 orang. Yang pertama putri, yang kedua cucu, suami, yang kedua putri, kedua cucu, cucu perempuan, kemudian saudari sekandung, saudari sebapak, jika mereka 1 orang. Nah, jika mereka 1 orang, maka mereka mendapatkan setengah. Yang kedua adalah seperempat. Seperempat ada 2. Yaitu suami jika istri punya anak, dan yang kedua istri jika suami tidak punya anak. Kemudian yang 1/8 1 orang, yaitu istri jika suami punya anak. Kemudian masuk kita ke 2/3. 2/3 itu ada 4. Ya, ada 4 tadi. Yang pertama berarti yang 4 ini adalah bagian setengah tadi kecuali suami. Bagian setengah tadi kecuali suami. Jika mereka 2 atau lebih. Nah, ya, itu aja kuncinya. Jika mereka berdua atau lebih. Yaitu pertama 2 orang putri atau 2 orang cucu perempuan atau 2 orang saudari sekandung atau 2 orang saudari sebapak. Oke, kita masuk ke 1/3. 1/3 itu ada berapa tadi? Ada 2 cuma. Yang pertama ibu, jika tidak ada punya anak. Yang kedua 2 orang saudari seibu. 2 orang saudari seibu. Nah, kemudian yang 1/6, nah, maka bagian tadi lagi. Ibu jika anak, jika ada anak. Bapak jika ada anak. Ya, ibu jika ada anak, bapak jika ada anak. Kemudian nenek. Jadi kalau misalkan didekatkan, ibu jika ada anak, nenek jika ibu tidak ada. Ya. Kemudian bapak jika ada anak, kakek jika bapak tidak ada. Itu sudah 4 tuh. Ya. Kemudian siapa lagi? 1 orang dari saudara atau saudari seibu. Lawan dari 2/3, lawan dari setengah, 1/3. 1/3 jika seandainya ibu dengan tidak punya anak, ya, dapat dia 1/3. Jika ada anak, dia dapat 1/6. Saudari apabila saudari seibu, apabila 2 atau lebih, dia mendapatkan bersama-sama mereka di 1/3. Jika 1 orang, dia dapat 1/6. Nah, kemudian 2 yang lagi adalah balik lagi poin ke yang pertama. Saudari dan putri
jika ada putri dan cucu perempuan. Jika saudari kandung dengan saudara sebapak ada. Maka yang putri cucunya dapatkan 1/6, yang putrinya dapatkan setengah. Saudari sebapaknya mendapatkan 1/6, saudari sekandungnya mendapatkan setengah. Tapi kalau salah satu di antara mereka yang ada, mereka dapat setengah nih. Ya. Itulah ringkasan, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita. Ya, ini memang agak ada rinciannya sebenarnya, kapan mereka mendapatkan syaratnya, yaitu lebih mendetail. Kemudian latihan. Nah, ini kalau sudah latihan sudah agak bingung, tapi sebenarnya asik juga sebenarnya. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan. Masuk kita dalam hadis Sahih Muslim, nanti kalalah itu udah mudah. Insyaallah ta'ala. Ada yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia berarti yang ditinggalkannya istri, anak 3 orang. Oh, anak dari saudara. Oke, dia punya anak. Enggak, saudara laki-lakinya punya anak enggak? Ya, oke. Saudara anak laki-laki. Yang anaknya laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Baik. Kemudian kemudian saudari perempuan. Oke. Si istri mendapatkan berapa? 1/4. Istri mendapatkan 1/4. Kemudian ukhtus syaqiq. Ukhtus syaqiqah dia mendapatkan berapa? Setengah. Dia mendapatkan setengah karena dia sendirian. Ya. Berapa tinggal lagi? Sisanya mendapatkan kepada keponakan dia. Anak dari saudara laki-laki. Ya, anak dari saudara laki-laki. Kita kemarin membahas tentang asabah bil ghair. Ya. Saya ragu nih. Yang si anak keponakan dia dapat enggak? Keponakan perempuannya. Coba saya lihat dulu. Istri, kemudian ukhtu syaqiqah, ya, boleh jadi putri, jadi mereka yang saudari tadi, keponakan tadi, insya Allah juga dapat dia, keponakan perempuan, tapi dia mendapatkan separuh dari sisa, bagian dari sisa, ya, jadi mendapatkan saudari, istri mendapatkan setengah, 1/4, istri saudari mendapatkan setengah karena dia sendirian, kemudian sisanya adalah anak dari saudara laki-laki. Di situ ada perempuan, ada laki-laki. Insya Allah perempuan juga dapat, karena dia gara-gara laki-laki mendapatkan warisan, dia juga mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Tapi yang ini agak ragu saya nih sebenarnya. Apakah si perempuan juga dapat atau tidak? Tapi insya Allah untuk pertama ini nanti saya akan cari lagi. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.